mikirin rakyatnya juga sih. Betul. Kemakmuran rakyat itu ada di tangan raja, istilahnya gitu. Makanya orang zaman dulu atau eranya raja-raja Hindu Buddha, masyarakat membangun candi itu lebih ke loyalitas, lebih ke mereka sukarela karena mereka bangga, istilahnya gitu. Biar sejahtera. Sejahtera, betul. Mana bini? Keraton Buko. Bukan candi loh. Minum ayah mana dah? Biar itu. Pakai ayah kenapa lutut ya? Enggak, kemarin juga begitu. Enggak, kadang di pemanasan waktu pas berangkat. Bangunan nanti atau bahasa Jawa asli yang artinya adalah penguasa. Nah, jadi baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia adalah seorang penguasa, kalau kita ambilnya dari bahasa Jawa kuno, gelarnya adalah ratu. Nah, jadi terjawab sudah ya, ratu kok cewek, kok cowok. Nah, tapi kembali, legenda itu hanya cerita karangan. Tokoh Ratu Boko, tokoh Roro Jonggrang, tokoh Bandung Bondowoso, serta Candi Prambanan yang jumlahnya 1000 dibangun dalam waktu 1 malam, itu hanya cerita legenda saja atau cerita karangan. Jadi tokoh-tokohnya pun juga fiktif, tidak ada di kehidupan nyata. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat Candi Prambanan yang ada di depan ini. Sebelah kiri, kelihatan Bu, agak ke depan ini, kelihatan Candi Prambanan. Ya, nah itu Candi Prambanan. 3 candi utama dari sebelah kanan ke kiri itu adalah Brahma, Shiva yang paling besar dan Wisnu. Ya, 3 Hindu itu Trimurti. Ya, 3 dewa tertinggi yang mereka sembah ada Brahma, Shiva dan juga Wisnu. Nah, faktanya kalau dalam legenda tadi kan jumlahnya 1000. Hati-hati Bu. Astagfirullahaladzim, Bi. Moto kan lihat. Terlalu nafsu. Nah, kembali lagi, kalau berdasarkan cerita legenda, Candi Prambanan itu kan jumlahnya 1000, sudah termasuk arganya Roro Jonggrang. Nah, tapi faktanya Candi Prambanan itu jumlahnya hanya 240 candi saja, dibangun membutuhkan waktu sekitar 50 tahun pembangunan. Didirikan oleh seorang penguasa beragama Hindu bernama Rakai Pikatan pada tahun 856 Masehi. Abad ke-9 berarti Mbak ya? Ya, abad menuju ke abad 9 Pak, atau abad 8 pertengahan. Tuh, nah, jadi kembali kesimpulannya Roro Jonggrang tadi hanya legenda. Jumlah 1000 itu sebenarnya kembali adat dan kebiasaan orang Jawa. Menyebut jumlah yang sangat banyak itu pasti akan menggunakan kata 1000 atau 1000 sebagai perwakilan jumlah yang banyak. Sama kayak Arab Lawang Sewu, Arab kan itu kan 1000 malam. Apa yang katanya itu Lailatul Qadar 1000 malam, bukan 1000 malam itunya. Saking banyaknya. Saking banyaknya tadi. Terus contohnya juga kalau orang Jawa atau orang muda lewat di depan orang yang sepuh pasti bilang nuwun sewu. Permisi yang sangat banyak sekali. Soalnya gitu karena menghormati yang lebih tua. Gitu. Ya. Jadi nuwun sewu itu permisi yang sangat banyak. Nah, kita kembali ke situs Ratu Boko. Kalau berdasarkan legenda tadi penguasanya bernama Ratu Boko. Ratu Boko bapaknya Roro Jonggrang. Tapi kalau berdasarkan cerita sejarah atau cerita aslinya, berdasarkan prasasti yang ditemukan di sini, ternyata dulu area ini pernah dihuni oleh 2 orang penguasa berbeda agama dan dalam periode waktu yang berbeda. Jadi kesimpulannya itu diambil alih. Nah, pertama kali bangunan di sini itu didirikan tahun 719
Masehi. Jadi sebelum Prambanan berdiri, sebelum Borobudur Berdiri. berdiri, di sini dulu didirikan. Bangunan pertama kali didirikan oleh seorang penguasa beragama Buddha bernama Rakai Panangkaran. Rakai itu apa ya, Mbak? Rakai itu artinya penguasa, Pak. Itu Rakai, diambilnya Rakai dari pikatan. bahasa Sanskerta. Itu kalau sekarang kan kita Lupa menggunakannya deh, kata ratu atau raja. Kalau dari bahasa Sanskerta itu menggunakannya ketika. Astagfirullahaladzim. Dari bahasa Sanskerta itu menggunakannya kata Rakai, artinya penguasa. Nah, pada abad ke-7 Berarti ini yang tertua untuk kawasan Jogja. kalau untuk kawasan, kalau antara Ratu Boko, Prambanan sama Borobudur memang yang tua ini dulu awalnya. Tetapi kalau kawasan Jogja, candi paling tua itu adalah Candi Kalasan. Oh. Ya, yang didirikan tahun 778 Masehi. Itu yang paling tua. Tapi di sini kan dua agama. Ya. Kalau di sana? Kalau di sana hanya satu agama, Pak, Buddha. Oh, ke Buddha. Nah, jadi sejarahnya itu sebelum Rakai Panangkaran mendirikan bangunan suci di atas bukit ini yang disebut Abayagiri Wihara atau Wihara, Rakai Panangkaran itu terlebih dahulu mendirikan Candi Kalasan sebagai tempat untuk memuja Dewi Tara, hadiah pernikahan untuk putranya. Nah, baru setelah Rakai Panangkaran tidak menjadi raja lagi, memfokuskan dirinya untuk memperdalam ajaran agama. Tepatnya pada tahun 792 Masehi, Rakai Panangkaran mendirikan Abayagiri Wihara. Yaitu bangunan yang di sini. Berarti Imogiri tinggi kan dia? Ya, Giri Imogiri tinggi. Itu dataran tinggi atau Dataran tepatnya? tinggi, betul. Jadi Imogiri yang ada di Bantul dataran tinggi karena kembali, Pak, makam-makam raja, tempat tinggal raja itu pasti diletakkan di posisi yang paling tinggi. Yang udah dalam istilahnya dia tasawuf, artinya Ya, dunia lupain dah ya. lupain dunia, atau kalau di ajaran agama Hindu Buddha itu menuju ke nirwana. Jadi posisi paling atas itu adalah area kekosongan. Jauh dari hiruk pikuk kehidupan dunia, istilahnya seperti Dan itu. naruhnya di paling atas tinggi ya. Sudah dilepaskan semua, istilahnya gitu. Nih, ini tempatnya siapa, Rakai? Nah, ini awalnya adalah tempatnya Rakai Panangkaran, fungsi bangunannya sebagai wihara. Kembali, konsep wihara dalam ajaran agama Buddha atau di eranya kerajaan Mataram kuno, selain sebagai tempat ibadah atau tempat pemujaan, wihara itu juga difungsikan sebagai asramanya para biksu beragama Buddha untuk pesantren. Kalau agama Islam itu pesantren. Kurang lebih konsepnya sama. Pesantren. Yang membedakan hanya agamanya. Agamanya, iya. Nah, tepatnya pada tahun 856 Masehi atau sekitar 70 tahun kemudian, area ini diambil alih oleh seorang penguasa beragama Hindu bernama Rakai Walaing Pukumbayoni yang diubah fungsi bangunannya menjadi sebuah bangunan keraton atau tempat tinggalnya atau kediamannya Rakai Walaing Pukumbayoni. Nah, jadi bangunan yang sekarang kita kunjungi ini wujud atau bentuknya itu sudah sebagai bangunan keraton atau tempat tinggal. Bukan tempat ibadah lagi. Bukan tempat ibadah lagi karena pengalihan fungsinya kan sudah sejak abad ke-8. Masih eranya raja-raja. Jadi memang kembali tempat ini kalau dilihat dari konsep bangunannya, dilihat dari prasasti, lebih tepat memang disebutnya sebagai keraton atau tempat tinggalnya seorang penguasa. Berarti Gogol udah bener kalau nyari candi Boko nggak ketemu kita, adanya Ratu Boko. Keraton Boko atau situs Ratu Boko. Nah, kalau candi dalam konsep kerajaan Mataram kuno atau agama Hindu Buddha, candi adalah bangunan suci, fungsinya sebagai tempat ibadah atau pemujaan. Jadi selesai ibadah harus meninggalkan lokasi. Oh gitu. Jadi dengan keraton ini adalah rumahnya raja, yang di dalam rumahnya raja itu juga ada bangunan suci yang disebut candi sebagai tempat ibadah sehari-harinya. Iya. Boleh foto di sini, Bu. Ya. Atau kalau dalam Nah, jadi sebenarnya tidak hanya situs Ratu Boko saja, Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan seluruh candi
yang ditemukan di Yogyakarta dan Jawa Tengah, waktu ditemukan kembali pertama kalinya itu memang semuanya dalam kondisi hancur. Bahkan banyak juga candi yang tertimbun oleh lahar dingin mencapai kedalaman 5 meter. Karena salah satu faktornya sebenarnya tidak hanya bencana alam Gunung Merapi saja, tetapi ada banjir bandang, ada juga gempa bumi. Oh, Makanya sejak saat terjadinya bencana alam tadi, pusat pemerintahan Mataram kuno itu dipindahkan ke Jawa Timur. Nah, nanti di Jawa Timur Majapahit berdiri itu ya. Kerajaan Medang Kamulyan. Medang-medang. dulu. Medang Kamulyan runtuh, muncul kerajaan Kediri, Kediri, Singosari, dan Singosari. yang terakhir Mojopahit. Majapahit ya. Ya, sebagai gongnya atau kerajaan Hindu terbesar ini disebutnya adalah Batur Paseban. Batur itu adalah susunan batu yang membentuk persegi. Oh. Paseban itu adalah ruang tunggunya tamu sebelum mendapatkan izin untuk ketemu sang rajanya di dalam istana sana. Nah, ya, nunggu dulu di sini. Kalau rajanya sudah memberi lampu hijau, tamu itu baru boleh masuk. Jauh amat ya. Negaranya ruang tamu ya. Ruang tunggu, ruang tunggu. Ya, ruang tunggu. Ruang tunggu di. Nanti ada di dalam sana. Nah, yang membedakan antara Paseban 1 di sebelah kiri dan Paseban 2 sebelah kanan, selain dari ketinggian, dulu Paseban 1 itu ada atapnya. Karena ditemukan bukti berupa ini, batu umpak. Umpak itu adalah batu yang fungsinya sebagai tempat untuk landasan pilar-pilar kayu penyangga atap. Nah, jadi kesimpulannya, kalau di setiap situs cagar budaya kita menemukan batu berumpak seperti ini, sudah jelas dulu ada atapnya dan terbuat dari kayu. Oh. Ya, atau kalau di bangunan khas Jawa atau Jogja itu disebutnya joglo atau pendopo. Pasti di bawah tiang kayu itu ada batu menonjol, bentuknya bisa persegi, bisa segi delapan, bisa juga lingkaran. Itu fungsinya memang untuk berdiri dan rusak. Makanya tidak berhasil kita temukan. Yang kita temukan hanya sisa fondasi dan bangunan dari batu saja. Itu yang bisa direstorasi. Monggo Pak. Pak. Hai Pak. Kita lewatnya. Saya nanya Mbak jurusan. Saya jurusannya Prambanan Piungan. Ada. Itu kan kelihatan yang di depannya ini tiang, yang di bawah sana itu struktur atapnya. Jadi gimana kita tahu bentuk aslinya? Restorasi situs cagar budaya atau bangunan candi itu harus sesuai dengan bentuk aslinya zaman dulu. Sedangkan kita kan nggak punya data gambarnya bangunan zaman dulu seperti apa. Nah, supaya ketemu desain gambarnya seperti ini atau bentuk aslinya seperti ini, itu seperti apa? Prosesnya melalui tahap ini, namanya proses susun coba. Jadi dari batu berantakan yang kita kumpulkan, kita klasifikasikan, kita coba-coba Bu. Kayak main Lego ya. Nah, kurang lebih seperti Tuh ini nih Lego. suka main Lego nih nih. Gitu, jadi Main memang Lego dari batu Tobi. masing-masing dicari jodohnya supaya Oh. Dan itu ada ilmunya ya, Mbak? memang ada ilmunya Pak. Jadi nggak istilahnya nggak sembarangan kita nata batu. Ya karena semua memang harus sesuai dengan jodohnya. Nah kalau pengen lihat lebih jelas boleh ini kita ke kanan. Oh iya iya. Nanti Iya. ada sistem kunciannya juga. Oh, lock Ya, cocok itu. apa enggak? Ya itu yang digunakan. Tuh bi apa? Game sekarang apa namanya? Rubik ah. Baju atau Lego. Main bukan yang cocok-cocokin. Roblox. Oh yang mainan itu. Yang main Oh, Minecraft ya. Nah, jadi orang zaman dulu itu Tuh atau dia orang-orang nih. zaman abad ke-8 bisa membangun candi itu menggunakannya seperti ini. Sistem kuncian. Jadi tidak menggunakan semen, tidak menggunakan mohon maaf, Pak. Nggak boleh naikin, nggak boleh naikin. Jadi tidak menggunakan semen, tidak menggunakan alat perekat apapun. Yang mereka gunakan adalah seperti ini, sistem kuncian. Sebenarnya untuk bentuk aslinya dia lebih menonjol, cuman karena usianya sudah tua terkikis jadi udah nggak begitu kelihatan. Nah, kalau misalnya di bawah ini ada batu tonjolan, berarti nanti pasangan batu yang di sini itu pasti batu berlubang seluas tonjolannya. Oh, kayak Lego Makanya bi. dia bisa kayak gini kurang lebih. Ngunci ya. Kunci. Istilahnya disenggol, seperti apapun dia tidak akan. Jangan-jangan Lego bikinnya dari kayak candi. Teknologi ini kan teknologi. Ini dari Lego Pak. Kalau Lego mainan itu berarti Lego